Hola, what's up? Balik again. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa lah, nggak banyak. Ada beberapa pertanyaan masuk ke gue gitu ya. Yang nanya, Om, Bang, 30k, kalau gua beli 30k sekarang masih oke nggak sih gitu kan? Apa gua beli 50S aja yang lebih baru? Karena harganya itu kalau nggak salah bedanya cuma di 500 apa 600 ribu, 500 ribuan kalau nggak salah tuh bedanya ya. 50S itu single pack-nya 4,9. Kalau 30k single pack-nya itu 4,4. Itu harga Juragan Helm ya. Karena gua ngecek di sana. Sekarang gue lagi OTW ke Juragan Helm Kalimalang, mau ngecek apakah 30k masih ada, entah itu yang loose pack, entah itu yang single pack. Kalau emang ada, kita beli dan coba gue review dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke gue itu. Masih cocok gak sih 30k ini buat dipakai sekarang? Pertengahan ya mendekati akhir 2020, karena kan emang 30k umurnya juga udah lumayan lama ya. Cuman emang ada update. Kalau yang baru setahu gue sih udah Mesh 2.0 ready, maksudnya udah di-update meshnya, jadi nggak perlu update lagi. Karena 30k gue yang sebelumnya itu harus diupdate dulu, karena sebelumnya belum 2.0, jadi harus kita update firmware lagi baru bisa connect sama 50S. Nah kalau yang 30k sekarang sih kayaknya udah ini ya, udah Mesh 2.0 bawaannya, jadi nggak perlu repot-repot update lagi. Tapi bagaimananya tunggu nanti gua ke Juragan Helm Kalimalang, karena karena gua ada urusan dekat-dekat sana gitu kan, dan mudah-mudahan barangnya ada, informasinya sih ada barangnya di sana. Jadi gua akan ke sana, coba kalau ada kita beli dan kita lihat, kita review seperti apa 30k, apakah masih pantas buat dipakai di 2020. Oke, simak terus videonya. Jadi di jalan udah sempat gua mention masalah yang bakal kita bahas. Sekarang gua udah sampai di Juragan Helm Kalimalang. Cuman Om Agusnya lagi nggak ada di sini, lagi jalan panjang. Jadi barangnya gua udah dapet nih, ya. 30k single pack. Sekarang harganya 4.400.000 ya Om. 4.400.000. Masih oke nggak sih 30k kalau kita pakai di pertengahan tahun 2020? Mengingat udah ada 50S, 50R yang udah HD speaker ya. Cuman gua lebih prefer ke 30k karena satu, gua nggak denger musik waktu reading. Jadi emang gua pakai Sena pure buat ngobrol aja sama reading group gitu. Jadi gua rasa harusnya 30k masih reliable deh buat dipakai di 2020. Tapi nanti kita coba unboxing karena ini masih full segel, single pack. Kita lihat kelengkapannya apa aja dan yang lo dapat apa aja. Terus kita review gimana 30k. Oke, ciao. Oke, sekarang gue udah di Prime Gear. Setelah tadi perjalanan ke Juragan Helm Kalimalang, akhirnya gue dapet seperti yang tadi udah lu lihat, single pack dari Sena 30k ya kan. Karena kita mau bahas apakah 30k ini masih layak untuk dibeli di tahun ini gitu. Sekarang kita langsung buka aja ya, masih segel. Gua dapet Juragan Helm tadi harganya 4.400.000 untuk yang single pack. Karena tadi yang loose packnya nggak ada, jadi gue
udahlah ambil single track aja, cuman harganya juga nggak begitu jauh ya. Ini barangnya. Nah terus ya mungkin lo udah sering lihat ya bukanya slide gini, inilah si kotaknya. Gini nih kurang lebih nih kotaknya gini, ada lapisan kayak apa busa gitu. Nah langsung unitnya di dalam, selalu lihat ya kelengkapannya. Jadi kita dapat apa aja di sini? Pertama yang pasti modul 30K, terus dapat ya ini clamp kit ya, clamp kit sama speakernya yang terpasang boom mic, dan ya begitu deh, kabel casan, terus manual book. Oh ini manual book juga nih, padat manual booknya ya. Terus ya part-part aksesoris pengganti deh masih komplit, iyalah pak. Ini mah nggak ini ya dulu, karena yang mau gue bahas di sini sebenarnya apakah si Sena 30K ini emang masih layak buat dibeli. Jawaban gue sih iya, masih layak banget untuk dibeli, karena gue nggak tahu ya, maksudnya gue bukan tipe orang yang denger musik sambil naik motor, jadi gue nggak terlalu ambisius sama HD speaker atau kayak laptop punya yang speaker JBL gitu, karena emang pertama knalpot gue berisik, kedua gue kalau pakai Sena itu ya cuman buat ngobrol di intercom aja gitu sama reading group gue gitu. Jadi yang gue cari sebenarnya mesh intercomnya, karena emang gue pernah ngerasain, dan sebelumnya gue juga pakai 30K ya nih. Ini 30K gue yang lama kan, jadi buat gue 30K itu udah worth it banget sih dari segi harga sekarang, terus feature yang dikasih sekarang Mesh 2.0 juga udah bagus banget gitu. Jadi gue nggak terlalu cari speaker yang kualitas suaranya bagus, karena pasti yang namanya lu naik motor pasti lu nggak bakal fokus sama apa yang lu dengerin. Karena jujur aja gue kalau pakai intercom itu sambil reading gitu, kadang lawan bicara gue ngomong aja gue kurang nangkep gitu dia ngomong apa, karena emang gue fokus sama jalan gitu. Kecuali emang gue butuh informasi dari dia, gue tanya dia jawab, gue fokus sama jawabannya. Tapi kalau sekedar hahihi, kadang gue masih apa ya, nggak fokus sama obrolan, karena emang gue fokus di jalan gitu. Apalagi buat denger musik yang notabene pakai HD speaker, walaupun suaranya bagus jernih sekalipun, gue rasa gue nggak terlalu perlu. Ini gue ya, ini menurut pandangan gue, menurut opini gue gitu. Jadi buat gue 30K masih oke banget di tahun 2020 ini ya, 2020 akhir lah ya, itu masih worth it banget. Harganya oke, kualitasnya oke, desainnya juga paling oke. Karena Tektok aja yang baru bikin Black Series kan, yang tadinya silver gitu jadi full hitam gitu. Nah justru Sena yang tadinya udah full hitam malah sekarang jadi ada silvernya. Ya kalau masalah desain, warna itu selera ya, subjektif gitu. Masing-masing orang pasti perspektifnya beda, seleranya beda. Jadi gue nggak mau berkesimpulan dari situ. Jadi ketika pertanyaan masukku gue masih layak nggak nih 30K untuk dibeli, jawaban gue masih banget. Karena emang yang baru ini udah update ya langsung ya, Mesh 2.0,
lu tinggal connect sama 50K langsung connect. Kalau yang lama kayaknya harus diupdate dulu deh firmware-nya gitu. Jadi kalau ini sekarang yang ini gue udah update, udah sama-sama Mesh 2.0. Jadi connectnya sih sebenarnya tinggal di pencet yang kecil nih. Ini pencet lampu hijau nyala, ini pencet lampu hijau nyala, udah. Sesimpel itu sih. 30K. Gua contohin dari sini. Ini ada satu lagi 30K punya temen gue. Bakal gue peragain. Lo bisa dengar nanti suaranya. Ini gue connect dulu ke mesh. Ini speaker yang keluar ya. Kita connectin meshnya channel 1. Lo bisa dengar pasti di sini ada keluar suara gue ya langsung, karena emang kalau pakai mesh intercom ya segampang itu lo koneksinya gitu. Tinggal pencet ini, lo mati tinggal pencet. Itu juga yang ini tinggal pencet. Jadi ya itulah. Gua berkesimpulan kalau Sena 30K itu masih sangat layak dibeli di 2020 bulan September ini ya, karena emang buat orang-orang yang seperti gua yang emang beli intercom atau beli intercom lah ya kita sebut, entah itu Sena atau Plektok, emang fokusnya sebatas di buat ngobrol ketika lu reading, ketika lu touring, San Mori gitu, lu butuh temen ngobrol di jalan. Ya kalau gua pakai intercom cuman buat itu, nggak buat denger lagu, atau kadang cuman denger GPS gitu kan. Kalau kita naik motor harus belok mana gua denger ya via Sena, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau emang lu tipikal orang yang seneng denger lagu sambil jalan, sambil naik motor, gua rasa emang 30K kalah dibanding 50S, karena emang speaker 50S lebih advance. Kurang lebih seperti itu deh. Jadi kesimpulan gua 30K sih masih oke lah, masih layak banget buat dibeli dengan harga segini. Lu bisa dapat mesh intercom gitu. Kurang lebih kayak gitu bro. Jadi buat lu yang lagi cari intercom yang kualitasnya cukup oke, yang fiturnya cukup lengkap, ya 30K masih top. Kurang lebih kayak gitu bro. Jadi sekian dari gua, terima kasih. Silahkan tulis di komentar kira-kira apa yang mau kita review, apa yang mau kita bahas, atau misalkan ada mau tambahan masalah 30K ini, kita mau discuss tentang 30K, silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah. Kita sharing lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, komentar juga di bawah kira-kira apa yang mau direview lagi. Jadi channel ini makin layak untuk diikuti. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke, terima kasih.